Dalam banyak komunitas tradisional di India, kematian seorang laki-laki tidak pernah dilihat sebagai peristiwa biologis yang sederhana. Sebaliknya, hal itu sering dipandang sebagai akibat langsung dari kegagalan spiritual seorang istri. Dari situ muncul sebuah kepercayaan yang sangat kejam, bahwa kematian seorang suami adalah hasil dari dosa-dosa besar yang dilakukan oleh istri pada kehidupan masa lalunya. Secara sosiologis, kepercayaan ini adalah bentuk pelimpahan beban moral yang sangat berat yang mengubah istri dari seorang korban yang berduka menjadi semacam tersangka metafisika yang dianggap membawa sial bagi keluarganya. Pada gilirannya, label semacam ini melahirkan istilah-istilah merendahkan seperti pemakan suami atau pembawa kesialan yang kemudian memaksa para janda menerima semua rasa bersalah atas peristiwa yang berada di luar kendali. Manusiawi mereka. Bagi sebagian masyarakat tradisional, keberadaan seorang janda dalam acara bahagia seperti pernikahan atau kelahiran anak dipercaya dapat membawa nasib buruk. Karena itulah banyak dari mereka dijauhkan dari kehidupan sosial. Mereka tidak diundang, tidak dianggap, bahkan sering diperlakukan seolah keberadaannya harus disembunyikan agar tidak merusak kebahagiaan orang lain. Pandangan ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Salah satu simbol paling ekstrim dari penderitaan janda di India adalah praktik kuno bernama sati. Dalam praktik ini, seorang janda membakar dirinya hidup-hidup di atas kayu kremasi suaminya. Pada masa lalu, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kesetiaan tertinggi seorang istri. Banyak orang percaya bahwa dengan mati bersama suaminya, sang janda dapat membersihkan dosa dan memastikan kehidupan surgawi bagi mereka berdua. Namun kenyataannya jauh lebih gelap dari kisah yang sering diceritakan. Banyak perempuan dipaksa menjalani ritual itu. Ada yang diikat agar tidak melarikan diri. Ada yang dibuat setengah sadar sebelum dilemparkan ke dalam api. Apa yang disebut sebagai pengabdian suci seringkali hanyalah kekerasan yang dibungkus atas nama tradisi dan agama. Ketika praktik sati akhirnya dilarang pada abad ke-19, penderitaan para janda ternyata tidak benar-benar berakhir. Api kremasi memang padam, tetapi bentuk penindasan baru muncul dalam kehidupan sehari-hari. Para sosiolog menyebutnya sebagai sati hidup, yaitu ketika seorang janda tetap dibiarkan hidup, tetapi identitas dan kebebasannya perlahan dimatikan oleh aturan sosial. Sejak saat itu banyak janda dipaksa menjalani hidup penuh pengingkaran. Mereka harus hidup sederhana secara ekstrim, dijauhkan dari hiburan, kehilangan hak ekonomi, dan dipaksa menerima kesepian sebagai takdir seumur hidup. Di India, warna memiliki arti yang sangat penting. Merah melambangkan kehidupan dan status pernikahan, sementara hijau melambangkan kesuburan dan harapan. Tetapi ketika seorang perempuan menjadi janda, seluruh warna itu seakan dirampas dari hidupnya. Yang tersisa hanyalah sari putih yang sederhana dan suram. Bagi banyak orang luar, pakaian putih mungkin terlihat biasa saja. Namun bagi para janda, itu adalah tanda bahwa mereka telah kehilangan hak untuk hidup secara utuh seperti perempuan lainnya. Sari putih menjadi simbol berkabung tanpa akhir, sekaligus penanda sosial bahwa mereka berbeda dari perempuan lain.
Bahkan di beberapa wilayah konservatif, rambut para janda dicukur habis. Rambut yang dianggap sebagai lambang kecantikan perempuan dihilangkan agar mereka tidak lagi menarik perhatian laki-laki. Perhiasan dilepas, bindi merah di dahi dihapus, dan seluruh identitas feminin mereka perlahan dihilangkan. Penindasan itu tidak berhenti pada penampilan, makanan pun ikut diatur. Di sejumlah komunitas ortodoks, para janda dilarang mengonsumsi makanan tertentu seperti daging, ikan, telur, bawang, dan berbagai makanan berbumbu kuat. Mereka dipercaya harus hidup tanpa kenikmatan duniawi agar tetap suci dan tidak memiliki gairah terhadap kehidupan. Akibat diet yang sangat terbatas ini, banyak janda lansia mengalami anemia, tubuh lemah, dan masalah kesehatan serius lainnya. Namun kondisi itu sering dianggap bukan masalah penting. Dalam cara pandang tradisional, tubuh seorang janda memang diharapkan tetap lemah agar mudah dikendalikan dan tidak lagi memiliki keinginan terhadap dunia luar. Bagi banyak perempuan yang sudah tidak diterima keluarganya, satu-satunya tempat tujuan adalah kota-kota suci, seperti Vrindavan dan Varanasi. Kota-kota ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya ribuan janda yang hidup dalam pengasingan. Di Vrindavan, ribuan janda tinggal di asrama-asrama sederhana yang padat dan kumuh. Untuk bertahan hidup, mereka menyanyikan lagu pujian di kuil selama berjam-jam demi mendapatkan sedikit uang atau makanan. Sebagian besar datang dari Bengal Barat dengan harapan menemukan kedamaian spiritual setelah ditolak keluarganya sendiri. Kondisi di Varanasi pun tidak jauh berbeda. Banyak janda yang dulunya berasal dari keluarga berada akhirnya hidup sebagai pengemis di sekitar sungai Gangga setelah hak waris mereka diambil oleh keluarga suami. Mereka kehilangan rumah, kehilangan penghasilan, dan pada akhirnya kehilangan identitas sosial mereka. Ironisnya, semua ini terjadi di kota-kota yang dikenal sebagai pusat spiritual dan cinta ilahi. Di balik suasana religius tersebut, masih banyak janda yang hidup dalam kemiskinan dan pengabaian. Sebagian bahkan tidak memiliki kartu identitas sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan pemerintah atau layanan dasar lainnya. Di tengah perkembangan teknologi India yang sangat cepat, muncul ironi baru. Saat sebagian masyarakat hidup di era digital modern, banyak janda di pedesaan justru masih dilarang menggunakan ponsel atau internet. Teknologi dianggap bisa membuat perempuan terlalu bebas dan sulit dikendalikan. Padahal tanpa akses informasi, mereka tidak mengetahui hak-hak hukum, bantuan sosial, atau peluang pekerjaan yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Akibatnya, banyak janda tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan tanpa tahu bahwa dunia di luar sana sebenarnya telah berubah. Kisah para janda di India bukan hanya tentang kemiskinan atau tradisi lama.
Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat perlahan menghapus identitas seseorang hanya karena status yang tidak pernah mereka pilih sendiri. Dan hingga hari ini, di balik kemajuan besar India modern, masih ada ribuan perempuan yang hidup dalam kesunyian, mengenakan pakaian putih, sambil menunggu dunia yang mungkin tidak pernah benar-benar menerima mereka kembali. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari selamat, menjalankan aktivitas dan sehat selalu.